Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَمَّا بَعْدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita belajar sebagai sifat orang-orang bertakwa yang disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi, kita lanjutkan sifat-sifat yang lain, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila dia berbuat keburukan atau dia berbuat dolim terhadap diri sendiri, maka dia segera beristighfar, segera mengingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ya. Dan orang-orang yang apabila dia terlanjur berbuat fahisyah, berbuat dosa atau mendolimi diri sendiri, maka apa yang segera harus dilakukan? Dzakarullaha, dia segera mengingat kepada Allah, wastaghfaru lidunubihim, dan dia segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan saya, adakah manusia yang tidak tergelincir dengan dosa? Ya, pasti manusia, ya, kecil maupun besar, sepanjang itu namanya manusia, pernah tergelincir dalam kesalahan, dalam dosa. Nah, persoalannya bukan manusia tanpa dosa, ya, itu orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika manusia terlanjur melakukan dosa, ya, sudah terlanjur melakukan kedzaliman, maka yang terbaik adalah segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segera beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang terbaik, ya. Karena mencari orang yang terbaik dengan tidak berdosa tidak mungkin. Mengapa? Karena Allah menciptakan kodrat manusia, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu ketempatan sifat salah, ketempatan sifat lupa, ketempatan sifat kurang. Jadi tidak mungkin manusia itu dia tidak tergelincir atau tidak berbuat salah, ya. Nah, sekarang persoalannya itu adalah bagaimana ketika kita terlanjur berbuat kesalahan, kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Kalau kita terlanjur berbuat dosa, berbuat keburukan, lalu malaikat Israel datang menghampiri kita, apa yang akan terjadi? Berarti kematian kita adalah berakhir dengan keburukan. Padahal kita menghendaki agar kematian kita berakhir dengan kebaikan. Itu yang disebut apa? Husnul khotimah. Jadi akhir daripada hidup manusia hanya ada dua, yaitu pertama berakhir dengan keburukan yang disebut apa? Su'ul khotimah. Yang kedua berakhir dengan apa? Kebaikan yang disebut dengan husnul khotimah. Ini yang disebut dengan happy ending. Happy ending, orang yang akhir hidupnya happy, ya, bahagia gembira. Oleh karena itu, segera ingat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu akan segera hadir untuk membisikkan pada hati manusia, lah serap kadung kowe gawe dosa wis paling ora dingapuri ning Gusti Allah. Sisan. Nah, itu ya. Itu akan hadir mengelabui manusia supaya gelap hatinya dengan perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan. Dia tidak ingat kepada Allah. Itu adalah dihalang-halangi oleh syaitan, ya. Diperkuat oleh hawa nafsu. Iya kom, percuma kowe, misalnya gitu ya. Nah itu adalah apa? Godaan syaitan yang membisikkan kepada keburukan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nurani yang membisikkan kepada kebaikan. Orang segera tobat, bro. Nah, terjadi peperangan. Nurani kita memerintahkan kepada kita pada kebaikan, segera kita ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan daripada dosa-dosa. Ya. Jadi jangan takut kalau kita segera daripada bertobat minta ampun, insya Allah Allah akan segera ampuni. Tapi kalau kita tunda-tunda, ya, tidak segera bertobat, maka bahayanya luar biasa. Kita mati dalam keadaan sedang berdosa. A'udzubillah min dzalik. Ya. Ini minta ampun menjadi sangat penting. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunan dan Allah bersihkan lagi hati kita, ya. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengingati Allah, maka Allah bersihkan lagi, ya, diri kita, hati kita. Nah, disitulah pentingnya kita menjaga diri supaya kita tidak terjebak dalam dunia kedzaliman, ya. Salah satunya adalah kita menjaga diri pada lingkungan yang mendukung, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pikiran, ya. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari apa yang dilihat, ya. Tidak lepas dari apa yang didengar, tidak lepas dari apa yang diucapkan, tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Itu untuk menjaga ini semua, kita senantiasa belajar berjamaah, hidup dalam komunitas yang dapat saling mengingatkan kita. Gitu ya, pertama. Yang kedua, kita berusaha sekuat mungkin dimanapun kita berada,
kita bawa iman, kita tetap semangat dalam keimanan, dan kita meminta doa kepada teman-teman kita semuanya supaya saling menguatkan iman. Kalau orang sudah terperosok, tergelincir, maka ibaratnya domba itu dijauhkan dari dijauhkan dari kawanannya. Maka yang akan datang serigala, akan nyaplok, gitu ya. Oleh karena itu kita selalu berada dalam majelis yang memudahkan kita beramal. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.